Halo, selamat datang kembali di Panduan OPS Channel. Video kali ini masih tentang persoalan Excel. Konteks soalnya adalah membuat daftar penjualan rumah, di mana di dalamnya terdapat berbagai tipe rumah. Tipe rumah tersebut berpengaruh pada watt listrik yang nantinya digunakan, harga jual, besaran uang muka, nilai KPR, serta angsuran selama 10 tahun. Mari kita pelajari terlebih dahulu ketentuan soalnya. Kawan-kawan bisa perhatikan tabel data berikut. Ada terdapat 8 kolom, mulai dari nomor urut, nama pembeli, tipe listrik dalam satuan watt, harga jual dalam satuan rupiah, uang muka dalam satuan rupiah, KPR juga satuannya rupiah, serta angsuran dalam 10 tahun. Pada tabel data ini sudah ada 10 data di dalamnya yang mengisi kolom nomor urutnya 1 sampai 10, lalu kemudian nama pembeli ada 10 nama di sini, dan ada tipe rumah yang sudah dibuat skenario beberapa tipe. Untuk mengisi kolom listrik, satuannya watt, ketentuannya adalah jika tipe rumah M45 maka listriknya sebesar 900 watt. Tetapi jika tipe rumahnya M70 maka listriknya sebesar 1350 watt. Lalu kemudian harga jual itu juga berdasarkan tipe rumah, di mana tipe rumah M45 harga jualnya adalah 135 juta rupiah. Untuk tipe rumah M70 dia harga jualnya 184 juta rupiah. Untuk mengisi kolom uang muka, di sini ketentuannya adalah 30% dari harga jual. Dan untuk nilai KPR itu ditentukan dengan cara harga jual dikurangi uang muka. Nanti akan ketemu KPR-nya berapa. Untuk kolom angsuran diisi dengan hasil pembagian antara KPR yang ada di sini dibagi 120. 120 ini diperoleh dari 12 bulan dalam 1 tahun dikali 10 tahun. Maka ketemunya 120. Nah, sekarang mari kita tuntaskan persoalan Excel ini. Dimulai dengan mengisi kolom watt listrik. Dengan ketentuan tipe M45 maka listriknya sebesar 900 watt, sedangkan untuk tipe M70 maka ketentuan listriknya adalah 1350 watt. Dalam kasus ini kita akan menggunakan fungsi if. Kita arahkan kursor pada kolom untuk mengisi listrik. Sama dengan if jika E13 sama dengan dalam tanda kutip M45. Pada kasus ini kita menggunakan tanda kutip karena M45 itu terdiri dari kombinasi teks dan angka, sehingga secara keseluruhan itu akan ditreatment sebagai teks. Jika itu ditreatment sebagai teks maka harus menggunakan tanda kutip. Oke, kita ulangi logikanya. Jika E13 sama dengan M45 maka tadi ketentuannya adalah 900 watt. Oke. Lalu kemudian jika E13 sama dengan M70 maka 1350 watt. Selain itu maka data tidak sesuai. Ini saya masukkan agar ketika tipe tidak sesuai, ada kesalahan ketik, typo ataupun data kosong, nanti akan berisi tidak sesuai. Oke, jika sudah kita kasih kurung tutup, ada 2 kurung tutup di sini, lalu kemudian tekan
enter atau tab. Maka di sini karena tipenya M45 900 watt. Lalu tadi ada data tidak sesuai, maksudnya seperti apa sih? Misalkan tipe ini kita kosongkan, delete, maka nanti akan muncul listrik wattnya data tidak sesuai gitu. Untuk kata-katanya ini bisa diisi bebas sesuai dengan selera dan sesuai dengan kebutuhan. Kita lanjut dulu ke kolom harga jual. Untuk kolom harga jual sama, itu juga ditentukan berdasarkan tipe rumah. Logikanya sama, menggunakan if, akan tetapi parameternya yang berbeda. Sama dengan if atau jika E13 sama dengan M45, maka harganya adalah 135 juta. Di sini saya akan menggunakan angka, jadi bukan teks ya, agar nanti formatnya bisa berubah-ubah, bisa kita sesuaikan. 135 jika menggunakan angka, maka kita tidak perlu menggunakan tanda kutip. Lalu kemudian jika tipenya atau E13 sama dengan M70, maka harganya tadi 184 juta. Selain itu, maka data tidak sesuai. Oke. Jika sudah, tekan enter atau tab. Maka di sini harganya sudah ketemu 135 juta. Untuk memunculkan rupiah mata uang, kawan-kawan bisa menggunakan opsi yang ada di tab home, lalu kemudian di sini di group number, di sini ada gambar dolar. Kalau sudah ada di sini, misalkan di sini ada Rp rupiah, kawan-kawan tinggal pilih saja opsi yang ada di sini. Kalau tidak ada, kita bisa cari more accounting format. Lalu kemudian sininya kita cari yang Rp. Sini ada Rp, kemudian desimalnya kalau perlu silahkan dicantumkan, kalau tidak perlu ini dibuat 0 saja. Jika sudah, klik OK, maka nanti tampilannya seperti ini, berubah gitu ya. Kemudian uang muka ini adalah 30% dari harga jual. Maka untuk mengisi kolom uang muka ini tinggal melakukan perkalian saja antara harga jual dikalikan 30%. Nanti akan ketemu angkanya, hasilnya. Ini kok bisa menjadi tidak terbaca, apakah error? Lalu bagaimana cara mengatasinya? Ini biasanya karena kelebihan area saja, tinggal diperlebar saja tabel tersebut. Sini uang mukanya adalah 40.500.000 rupiah. Untuk menghitung KPR, tadi ketentuannya adalah harga jual dikurangi uang muka. Berarti kita menggunakan operasi pengurangan, operasi matematika pengurangan. Sama dengan harga jual dikurangi uang muka. Oke, jika sudah tab atau enter, maka KPR-nya adalah 94.500.000 rupiah. Untuk angsuran, tadi ketentuannya adalah besar KPR, yaitu yang ini, dibagi 120. 120 ini adalah 12 bulan kali 10 tahun. Sama dengan KPR bagi 120. Nanti ketemu angsuran per bulannya adalah 787.500 rupiah. Jika satu baris ini sudah terisi semuanya dan sesuai dengan apa yang ada di dalam ketentuan, langkah selanjutnya kita tinggal copy paste ke bawah dengan cara select area yang ingin kita copy, lalu kemudian arahkan kursor ke bagian kanan bawah yang ada kotak biru ini, tinggal tarik saja sesuai dengan apa yang diinginkan.
Oke, untuk menyesuaikan format tabel seperti semula, klik opsi yang ada di pojok kanan bawah lalu pilih Fill without formatting. Terus bagaimana ini RP-nya, misalkan ada pertanyaan seperti itu. Caranya seperti tadi, select saja semua, kemudian pilih currency-nya, di sini pilih Indonesia. Nanti akan ketemu. Kalau misalkan ada desimal, ini tinggal dikurangi saja desimalnya. Maka hasilnya seperti yang nampak di layar kaca Anda. Saya kira itu penyelesaian persoalan Excel kali ini. Semoga bermanfaat bagi kawan-kawan yang masih kebingungan proses tadi. Silahkan bisa ditanyakan kembali di kolom komentar pada bagian mana yang bingung. Untuk kawan-kawan yang punya kegelisahan, punya persoalan Excel dan belum terselesaikan, bisa dimasukkan pada form yang ada di deskripsi. Silahkan diakses formnya, lalu kemudian kirimkan filenya. Nanti akan kita coba selesaikan kalau bisa, kalau tidak ya dibiarkan saja. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi pada persoalan Excel lainnya.